Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan model transportasi. Di model transportasi ini ada 3 contoh metode. Saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode northwest corner. Oke, lanjut kita ke contoh kasus. Saya akan bacakan. Perusahaan penyewaan truk nasional Essential Trucking Company sedang merencanakan permintaan berat truk sewa selama bulan April. Daftar truknya digabungkan dengan proyeksi permintaan menunjukkan bahwa 3 wilayah metropolitan akan kekurangan jumlah truk yang harus dipenuhi. Tuntutan yang diharapkan 3 wilayah metropolitan lainnya punya kelebihan truk di atas jumlah yang diharapkan dibutuhkan selama periode ini. Sebagai upaya untuk mempersiapkan masa-masa yang berat, permintaan pejabat perusahaan ingin memindahkan truk dari wilayah metropolitan yang diharapkan memiliki surplus mereka yang kekurangan pengemudi dapat disewa untuk mengemudikan truk antar kota, dan perusahaan ingin mendistribusikan kembali truknya dengan biaya minimum. Biaya dalam dolar untuk mengendari truk antar kota disediakan di tabel 1, serta angka surplus dan kekurangan masing-masing daerah metropolitan. Total surplus atau penawaran dan total kekurangan atau permintaan sama di 420 truk. Mencari solusi menggunakan metode northwest corner. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tabelnya. Oke, di sini ada tabel areanya. Ada asal area dan tujuan area. D itu sebagai permintaan dan S itu sebagai ketersediaan. Oke, lanjut saja kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, di metode northwest corner ini ada beberapa aturan. Yang pertama, pengerjaannya dimulai dari sebelah kiri. Oke, kita mulai dari sebelah kiri, yaitu kita mulai dari angka 50. Kita lihat D-nya 140 dan S-nya 110. Nah, kita ambil yang paling kecil. Kita ambil yaitu S-nya 110, kita pindahkan ke 50. Oke. Setelah kita pindahkan, otomatis S-nya 0. Nah, S-nya 0 dan D-nya berubah menjadi 30. Kenapa 30? Karena 140 dikurang 110, jadi 30. Oke, lanjut. Karena kita mau ke kanan tapi udah habis S-nya, lanjut kita penyelesaiannya ke bawah. Nah, di bawah kita lihat D-nya 30 dan S-nya 160. Kita ambil angkanya yang paling kecil, yaitu 30. 30 kita naikkan ke 200. Belum 200. Oke. Otomatis 30-nya habis dan 160 berubah jadi 130. Kenapa 130? Karena 60 dikurang 30 sampai dengan 130. Oke, lanjut. Kita ke kanan. Ke kanan, D-nya ada 200 dan S-nya 130. Nah, kita ambil yang paling kecil, yaitu 130, kita taruh di sini. Oke. Otomatis yang S-nya habis dan yang 200 berubah jadi 70. Kenapa 70? Karena 200 dikurang 130 sama dengan 70. Oke, selepas itu kita naik ke atas. Kita lihat D-nya 70, S-nya 150. Kita ambil yang paling kecil, 70, kita naikkan ke sini. Otomatis yang bawah habis dan 150 berubah menjadi 80. Oke, lanjut ke kanan. Nah, karena yang ke kanan kita lihat D-nya 80 dan S 80, maka langsung saja kita masukkan ke 380-nya. Otomatis dua-duanya habis. Nah, otomatis dua-duanya habis. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, sehabis ini, nah penyelesaiannya begini. Z sama dengan kita yang sudah kita cari, kita masukkan semua. 50 dikali 110 ditambah 200 dikali 30 ditambah 300 dikali 130 ditambah 200 dikali 70 dan ditambah 300 dikali 80, hasilnya sama dengan 88.500. Nah, karena di soalnya itu dolar,
maka kita ubah mata uang menjadi dolar, jadi 88.500 dolar. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode least unit cost. Selanjutnya, nah di sini ada contoh kasusnya, saya bacakan. Asumsikan ada 2 pabrik dan 3 gudang. Pabrik 1 membuat 40 widget, pabrik 2 membuat 50 widget, gudang A menyimpan 15 widget, gudang B menyimpan 45 widget, gudang C menyimpan 30 widget. Biayanya sekitar 80 dolar untuk mengirimkan widget dari pabrik 1 ke gudang A, 75 dolar untuk mengirim satu widget dari pabrik 1 ke gudang B, 60 dolar untuk mengirim satu widget dari pabrik 1 ke gudang C, 65 dolar per widget untuk dikirim dari pabrik 2 ke gudang A, 70 dolar per widget untuk pengiriman pabrik 2 ke gudang B, dan 75 dolar per widget untuk pengiriman pabrik 2 ke gudang C. Oke, di sini ada tabelnya yang sudah dimasukin angka-angkanya. Lanjut kita ke penyelesaiannya. Nah, dalam aturan least unit cost yang berlaku adalah cari angka yang paling kecil. Maka saya mencari angka yang paling kecil dimulai dari 60. Oke, di baris 1 ya 60. Lanjut, D itu permintaan dan S itu ketersediaan. Kita lihat 60, D-nya 30 dan S-nya 40. Kita cari yang paling kecil yaitu 30, lalu kita masukkan ke dalam sini. Oke, otomatis yang 30-nya habis. Lalu yang 40-nya berubah menjadi 10. Kenapa 10? Karena 40 dikurang 30 sama dengan 10. Nah, kalau D-nya udah 0, otomatis atasnya ikut 0. Oke, lanjut ke kiri. Kita ke kiri. Nah, ke 75. Kita lihat D-nya 45, S-nya 10. Kita masukkan angka yang paling kecil yaitu 10. Kita masukkan ke sini. Oke, otomatis 10-nya 0. Dan 45-nya berubah jadi 35. Karena 45 dikurang 10 sama dengan 35. Oke, lanjut. Karena yang S-nya 0, otomatis yang 80-nya ikutan jadi 0. Maka kita lanjut penyelesaiannya ke baris 2. Oke, ke baris 2 kita lihat D-nya 15, S-nya 50. Kita cari angka yang paling kecil yaitu 15, kita masukkan ke dalam sini. Otomatis 15-nya habis dan 50-nya berubah jadi 35. Karena 50 dikurang 15 sama dengan 35. Nah, karena yang S-nya 35 dan yang D-nya juga 35 ini, maka langsung aja kita masukin ke ini, ke sini. Nah, otomatis 35-nya habis dua-duanya. Nah, selanjutnya kita ke perhitungan. Nah, tadi kan udah kita cari nih. Jadi perhitungannya sama dengan 60 dikali 30 ditambah 75 dikali 10 ditambah 65 dikali 15 ditambah 70 dikali 35. Hasilnya 5.975. Jadi begitu metode least unit cost. Oke, sekarang kita masuk ke metode Vogel approximation method. Lanjut kita ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh kasusnya, gunakan metode pendekatan Vogel untuk menemukan solusi. Di sini ada asal area 1, 2, dan 3, lalu ada tujuan atau area kekurangan 1, 2, dan 3. D ini permintaan dan S ini ketersediaan. Kita lanjut gimana cara menyelesaikannya, yaitu untuk mengisi kolom indeks kita mengurangi kolom pada kolom dan baris pada baris. Yang pertama kita lihat di kolom 1, cari angka yang paling kecil yaitu angka 150. Maka kita taruh di sini 100 dikurang 50 sama dengan 50. Lalu kita cari lagi di kolom 2, angka yang paling kecil yaitu angka 200 dan 100. Jadi 200 dikurang 100 sama dengan 100. Lalu kita cari di kolom 3, angka yang paling kecil yaitu angka 200 dan 100. Jadi 200 dikurang 100 sama dengan 100. Lalu untuk mengisi indeks pada baris yaitu sama seperti tadi. Kita cari angka yang paling kecil yaitu 100 dikurang 50 sama dengan 50, dan 200 dikurang 200 sama dengan 0. 200 dikurang 100 sama dengan 100.
Nah, selanjutnya karena di sini indeksnya ada angka 100 ada 3, maka bebas memilih yang mana aja. Cuma saya memilih dari sini angka 100 yang ini di indeks baris 3. Oke, kita lihat di kolom 1 mana angka yang paling kecil, yaitu angka 100. Kita lihat di baris 3 mana angka yang paling kecil, yaitu angka 100. Oke, jadi 100 D-nya itu 140 dan S-nya 150. Kita masukkan yang paling kecil yaitu 140 ke dalam sini. Otomatis yang ini habis dan 150 sisa 10. Kenapa? Karena 150 dikurang 140 sama dengan 10. Lanjut. Nah, apabila D-nya sudah 0, maka otomatis atas kolom atas ini 0 semua. Nah, oke, lanjut. Nah, selanjutnya yang kedua, kita tentukan lagi indeksnya. Cari angka yang paling kecil, yaitu angka 200 dan 100. Jadi 200 dikurang 100 sama dengan 100. Lalu kita cari lagi di kolom 3, yaitu 200 dan 100. Jadi 200 dikurang 100 sama dengan 100. Lalu indeks pada baris sama 100 dikurang 100 sama dengan 0, karena ini tidak usah dicari lagi, ini udah 0. Lanjut ke kedua, 300 dikurang 200 sama dengan 100, dan 300 dikurang 200 sama dengan 100. Nah, apabila indeksnya ada 4, angkanya sama, itu bebas kalian mau milih yang mana. Cuma saya memilih yang ini. Gue cari angka yang paling besar. Karena angka yang paling besar ada 4, jadi saya memilih yang ini. Oke, lanjut. Kita lihat di baris 2. Cari angka yang paling kecil, yaitu angka 200. Nah, angka 200 mempunyai D-nya 80, S-nya 160. Kita cari angka yang paling kecil, yaitu angka 80. Kita naikkan ke sini. Oke, otomatis yang 80-nya 0 dan yang 160-nya berkurang jadi 80, karena 160 dikurang 80 menjadi 80. Oke, otomatis apabila ininya D-nya udah 0, otomatis yang atas ikut 0. 100 dan 300 ikut 0. Oke, lanjut. Nah, kita cari lagi indeksnya. Kita cari angka yang paling kecil, yaitu 200 dan 100. 200 dikurang 1 sama dengan 100. Lalu indeks pada barisnya sama. Nah, kan ini kan di kolom 3 dan kolom 1 angkanya sudah 0, maka kita kurangin angka yang ini. Jadi 100 dikurang 100 sama dengan 0, 300 dikurang 300 sama dengan 0, dan 200 dikurang 200 sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya adalah kita cari indeks paling besar, yaitu indeks yang ini. Maka selanjutnya kita cari angka yang paling kecil, yaitu 100. Jadi 100 mempunyai D 200 dan S-nya 110. Maka kita cari yang paling kecil dulu, yaitu S-nya 110, kita masukkan ke sini. Jadi otomatis yang S-nya habis. Lalu yang D-nya berkurang menjadi 90. Kenapa? Karena 200 dikurang 110 sama dengan 90. Oke, lanjut. Nah, kita cari indeksnya lagi. Nah, ini kan udah ada nilainya, jadi indeksnya otomatis yang ini. 300 dikurang 200 sama dengan 100. Lalu indeks pada barisnya 300 dikurang 300 sama dengan 0, dan 200 dikurang 200 sama dengan 0. Oke, kita cari angka yang paling kecil, yaitu angka 200. 200 mempunyai D-nya 90 dan S-nya 10. Kita masukkan angka yang paling kecil, yaitu S10. Kita masukkan ke sini. Nah, otomatis 10-nya 0 dan 90-nya berkurang jadi 80. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat di kolom 2. Yang belum mempunyai nilai adalah di baris kedua, yaitu 300, nilai 300. 300 D-nya berapa? 80 dan S-nya 80. Nah, jadi kalau udah 80 kayak gini, langsung saja kita masukkan ke dalam 300. Jadi otomatis 80-nya 0. Oke, selanjutnya kita ke perhitungan. Di perhitungannya Z sama dengan 100 dikali 110 ditambah 300 dikali 80 ditambah
200 dikali 80 ditambah 100 dikali 140 ditambah 200 dikali 10 sama dengan hasilnya 67.000. Oke, seperti itu 3 metode yang sudah saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Selanjutnya rekan saya Mat Gifari yang akan menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mat Gifari. Saya dari kelompok 4 akan mengerjakan tugas riset operasional. Nah, di sini saya mendapat materi model transportasi dengan metode Northwest Corner. Nah, di sini adalah contoh kasusnya. Perusahaan penyewaan truk nasional Essential Trucking Company sedang merencanakan permintaan berat truk sewa selama bulan April. Daftar truknya digabungkan dengan proyeksi permintaan menunjukkan bahwa 3 wilayah metropolitan akan kekurangan jumlah truk yang harus dipenuhi. Tuntutan yang diharapkan. 3 wilayah metropolitan lainnya punya kelebihan truk di atas jumlah yang diharapkan. Dibutuhkan selama periode ini sebagai upaya untuk mempersiapkan masa-masa yang berat. Permintaan pejabat perusahaan ingin memindahkan truk dari wilayah metropolitan yang diharapkan memiliki surplus mereka yang kekurangan. Pengemudi dapat disewa untuk mengemudikan truk antar kota dan perusahaan ingin mendistribusikan kembali truknya dengan biaya minimum. Biaya dalam dolar untuk mengendarai truk antar kota yang disediakan di tabel 1. Nah, serta angka surplus dan kekurangan masing-masing daerah metropolitan. Total surplusnya itu penawaran dan juga total kekurangan itu permintaan sama di 420 truk. Lalu kita akan mencari solusi menggunakan metode Northwest Corner. Oke, di sini terdapat tabel. Itu tabel asal area itu ada 1, 2, 3. Tujuan itu ada 1, 2, 3 juga. Nah, sedangkan D di sini adalah permintaan barang dan juga S ini adalah ketersediaan barang. Lalu kita akan masuk ke penyelesaiannya, cara penyelesaian. Oke, di sini kita melihat ya bahwa di sebelah sini ada 50, di sebelah sini ada 140 dan juga di sini ada 110. Nah, kalau kita lihat di antara kedua ini yang lebih kecil itu adalah 110. Maka dari itu 110-nya kita pindahkan ke sini. Nah, lalu tidak lupa 110 yang di kanan ini kita akan coret dan kita akan ganti menjadi 0 karena sudah dipindahkan sebelumnya. Lalu yang di sini yang 140 ini kita kurangi 110 yang ini ya, kita kurangi, maka hasilnya adalah 30. Nah, hasil 30 ini kita taruh di sini ya, di tujuan 1 asal area 2. Nah, kenapa yang 30 ini dia ke bawah? Dikarenakan kalau misalnya dia ke kanan itu nggak mungkin, dikarenakan ini sudah 0. Nah, di sini 30-nya masih ada ke bawah, makanya dia ininya ke bawah. Nah, 30 ke bawah. Lalu kita lihat lagi nih. Di sini kan 30, lalu di sini ada 160. Yang paling kecil adalah 30. Maka dari itu di sini 30 kita coret, kita ganti dengan 0. Ya, ganti dengan 0. Nah, lalu di sini 160 ini dikurangi yang ini ya, jadi 130 yang ini. 160 dikurang 30 hasilnya adalah 130. Nah, yang ini kita coret. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita lihat di bawah sini kan sudah angkanya 0, jadi tidak mungkin dia ke bawah lagi. Maka dari itu dia akan pindah ke arah kanan ke sini, dikarenakan di sini masih ada 30, angka 30 ya. Lalu di sini kita masukkan 130. Lalu yang 130 ini akan menjadi 0 ya, di sini 200 dikurang 130 sama dengan hasilnya 70. Yang ini kita coret 200 nya,
160 kita coret. Oke, setelah itu kita lihat lagi nih, ya kan, ke bawah dia 70 masih ada, sedangkan kalau dia ke kanan di sini angka 0, jadi tidak mungkin dia ke arah 200, tidak mungkin. Maka dari itu pasti dia akan ke bawah ke arah 70. Kita masukkan angka 70, lalu 70 yang bawah kita coret, kita ganti 0. Yang 150 yang sebelah sini kita coret juga, kita kurangi, maka hasilnya adalah 80. Nah, oke, tadi kan sudah ya. Di sini kita akan pindah ini ya ke, kita pindah 80. Di sini kita coret ya. Ini belum kosong sih sebenarnya. Di sini 0, di bawahnya 0, di sampingnya 80. Maka dari itu kita coret 80 yang ini, karena 80 yang ini pindah kemari, lalu yang ini berubah jadi 0, lalu di sini juga 80 kurang 80 ya, maka hasilnya adalah 0. Nah, di sini kita sudah menemukan hasilnya. Z sama dengan 50 kali 110 di sini ya, dari hasil ini. Lalu ditambah 200 dikali 30, yaitu yang ini. Lalu 300 dikali 130, yang ini. Lalu yang ini 200 dikali 70, yang ini. Dan juga yang terakhir ini 300 dikali 80, yang ini. Maka setelah kita lakukan penjumlahan, hasil yang kita dapatkan adalah 88.500 dolar. Oke, kita lanjut ke metode less unit cost. Di sini kita mempunyai contoh kasus, yaitu asumsikan ada 2 pabrik dan 3 gudang. Pabrik 1 membuat 40 widget, pabrik 2 membuat 50 widget. Lalu gudang A menyimpan 15 widget, gudang B menyimpan 45 widget, gudang C menyimpan 30 widget. Biayanya itu 80 dolar untuk mengirimkannya widget dari pabrik 1 ke gudang A, 75 dolar untuk mengirim 1 widget dari pabrik 1 ke gudang B, lalu 60 dolar untuk mengirim 1 widget dari pabrik 1 ke gedung C, 65 dolar per widget untuk dikirim dari pabrik 2 ke gudang A, dan juga 70 dolar per widget untuk mengirim pabrik 2 ke gedung B, dan 75 dolar per widget untuk pengiriman pabrik 2 ke gudang C. Lalu di sini juga terdapat tabel. Kita akan langsung ke penyelesaiannya. Di sini kita melihat ya, yang paling kecil ini adalah 60 ya. 60. Lalu kita lihat di sini ada 30 dan di pojok sini ada 40. Di antara kedua ini yang paling kecil itu adalah 30. Maka dari itu 30 kita akan masukkan ke C ini, ke gudang C pabrik 1. Lalu ini akan menjadi 0, kita coret di 0 karena sudah dipindahkan. Dan juga kita kurangi ya, 40 kita kurang 30, hasilnya 10. Nah, dikarenakan di sini 0, maka otomatis atasnya akan menjadi 0 juga. Oke, di sini 75 kita pindah ya ke 75. Sebenarnya kita pindahkan ke 75 nya, lalu kita coret yang di S nya. Nah, lalu yang ini 80 kita ganti menjadi 0, yang 45 kita ganti menjadi 35 ya. Di sini kita lihat di antara 15 dan juga 50 itu yang paling kecil adalah 15. Maka dari itu yang 15 ini kita taruh di sini, lalu yang lainnya kita kurangi. 15 kurang 15 ini 0 jadinya, karena sudah dipindahkan. Lalu 50 dikurang 15 hasilnya adalah 35. Nah, dia akan pindah ke kanan dikarenakan di sini yang kalau ke bawah nggak mungkin soalnya sudah kosong. Lalu kita masukkan 35, lalu 35 yang di bawah kita coret, kita ganti menjadi 0. Yang ini tidak lupa kita ganti juga menjadi 0 karena dikurangi ya. Lalu di sini kita juga melihat hasilnya Z
sama dengan 60 dikali 30, yaitu yang ini. Lalu 75 dikali 10 yang ini. Lalu 65 kali 15 yang ini. Dan juga 70 dikali 35 ini. Maka hasilnya adalah 5975. Oke, kita akan masuk ke metode Vogel approximation method. Nah, di sini kita mempunyai contoh kasus ya. Gunakanlah metode pendekatan Vogel untuk menemukan solusi. Oke, di sini nggak ada ini ya, contoh soalnya nggak ada, tapi langsung dikasih table. Langsung aja kita akan mengerjakannya. Di sini kita melihat ada asal area 1, 2, 3, lalu ada tujuan area kekurangan yaitu 1, 2, 3 juga. Di sini kita menambahkan indeks untuk melakukan penyelesaiannya di bawah dan juga di kanan. Lalu di sini kita lihat di yang ini yang saya itu dia yang paling kecil itu adalah harus mencari 2 yang paling kecil. Di sini yang paling kecil adalah 100 dan juga 50. Langsung kita masukkan ke indeksnya 100 dikurang 50, dikarenakan ini paling kecil adalah 100 dan juga 50. Kita ambil 2 yang paling kecil. Lalu 100 dikurang 50 hasilnya adalah 50. Lalu kita cari lagi yang ini. Kita akan mencarinya yang paling kecil yaitu 100 dan juga 200. Maka 200 dikurang 100 sama dengan hasilnya 100. Jangan lupa yang ini juga kita iniin ya. Kita kurangi. Di sini kita dapatkan 100 juga 200, makanya 200 dikurang 100. Hasilnya adalah 100. Lalu di sebelah sini juga yang indeks yang ini kita akan melakukan pengurangan juga ya. Dengan cara mencari yang paling kecil yaitu 50 dan juga 100. Di sini 102, enggak apa-apa kita ambil satu aja. Maka hasilnya 50. Nah, begitupun selanjutnya yang bawah juga ini kita cari yang paling kecil adalah 200. Dengan 200 maka kita masukkan 200 dikurang 200, hasilnya adalah. Lalu di sini kita melihat 200 dikurang 100 hasilnya adalah 100 di sini. Oke, kita akan lanjutkan. Kita hapus dulu ini karena mengganggu juga. Yang penting udah tahu. Lalu di sini kita melihat, kita cari yang paling kecil di antara ini. Maaf, maksud saya yang paling besar nih sekarang. Kita akan mencari yang paling besar di antara indeks-indeks. Di sini ada 50, 100, 100, 0, 50, dan 100. Yang paling besar ini adalah 100, tapi kita bebas harus mencari yang mana. Saya akan menggunakan 100 yang ini aja. Nah, lalu kita akan melihat di sini kan ya, yang paling kecil adalah 100 ya, di antara baris 3 ini, yang asal area 3 yang paling kecil ini adalah 100. Maka dari itu kita melihat di bawah dan juga di arah kanannya, di situ ada 140 dan juga di sini 150. Yang paling kecil di antara dua itu adalah 140. Maka dari itu kita akan menggunakan 140 di sini. Lalu kita akan coret yang di bawah, kita ganti 0, dan juga yang ini 150 kita akan kurangi 140. Maka hasilnya adalah ini harusnya bukan 0 tapi 10 ya, harusnya 10, ini salah. Lalu di sini kita melihat kita ganti ya, otomatis ini akan 0 atasnya dikarenakan di bawah ini sudah 0. Oke, kita akan lanjut mengerjakannya. Di sini kita melihat ya bahwa 200 dikurang 100 itu kita harus menghitung lagi. Di sini yang paling kecil adalah 100 dan juga 200. Maka kita kurang 200 dikurang 100, hasilnya adalah 100. Lalu di sini tidak lupa kita akan ini juga ya, kurangi juga yang ada di sini. Yang di sini adalah 200 sama 100, makanya kita kurang juga jadi 100. Lalu yang ini, yang antara dua ini paling kecil adalah sama-sama kecil, sama-sama paling kecil karena sisa 2. Kita kurangi lagi 100 kurang 100 hasilnya 0. Lalu di sini 300 dikurang 200 hasilnya 100. Lalu di sini juga 300 dikurang 200 hasilnya 100 juga. Nah, di sini nih banyak banget angka 100 ya.
Jadi kita susah menentukan harus yang mana nih, yang paling kecil, yang paling besar, karena empat-empatnya ini besar. Kita tenang aja, kita bebas menggunakannya mana aja. Di sini saya akan menggunakan yang ini karena lebih mempermudah ya. Lalu di sini kita melihat di baris ini yang paling kecil adalah 200. Ya, di sini 200 paling kecil. Lalu kita lihat di bawahnya adalah 80 dan di sebelah kanannya 160. Kita akan masukkan 80 nya kemari, lalu yang ini jadinya kosong, lalu yang ini kita coret, kita kurangi 80, 160 dikurang 80 hasilnya adalah 80. Nah, karena di sini kosong maka otomatis yang lain juga kosong. Oke, kita akan melanjutkannya. Oke, di sini ada angka 100 ya. Indeks ini 100 kurang 100, lalu 300 kurang 300, 200 kurang 200, tersisa yang ini ya, 200 kurang 100, maka yang paling kecil adalah 100. Maka dari itu kita lihat 100 yang ini, kita fokus ke sini, lalu kita lihat paling bawah, di sini ada 200 dan yang sebelah sini adalah 110. Yang paling kecil di antara dua itu adalah 110, maka otomatis 110 akan pindah kemari, dan ini kita akan coret, kita ganti 0, dan 200 ini kita kurangi 110, maka hasilnya adalah 90. Lalu tinggal yang ini nih yang belum ada nilai, yang 300 dan juga yang 200. Maka dari itu kita akan melakukan pengurangan di indeksnya. Hasilnya adalah 100. Lalu di sini kita akan cari yang paling kecil kan 200 ya. Sini kita fokus ke bawah. Di bawahnya ini adalah 90 dan juga paling kanannya adalah 10. Maka dari itu 10 yang akan dipakai, dan juga ini akan kita coret, kita ganti 0, lalu yang 90 ini akan kita kurangi 10, maka hasilnya adalah 80. Maka otomatis yang tersisa adalah 300 nih yang belum kita hitung. Kita lihat di 300 ini, di paling bawahnya adalah 80, lalu di sini juga 80. Maka dari itu kita masukkan 80 di sini, maka otomatis yang 80 yang di bawah dan juga yang di kanan itu akan menjadi 0. Maka kita sudah menemukannya, kita sudah dapat ya. Makanya kita tinggal menghitung dan menjumlahkannya. Z sama dengan 100 dikali 110, dan ini ya, kita sudah menemukan. Lalu 300 dikali 80, ini menemukan. Lalu sini 200 dikali 80 itu yang ini, lalu 100 dikali 140 yang ini, lalu yang ini 200 dikali 10 yang ini ya. Oke, maka hasilnya adalah 67.000. Oke, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.